Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang atau trading company accounting. Nah, dalam pembahasan kali ini atau dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita tempuh nih. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian karakteristik dan jenis-jenis perusahaan dagang serta kita dapat membedakannya dengan perusahaan jasa dan manufaktur. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan utama dalam perusahaan dagang seperti pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Yang ketiga, mengetahui siklus operasi perusahaan dagang dari pembelian hingga penerimaan kas. Yang keempat, kita dapat membedakan laporan keuangan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, khususnya dalam komponen pendapatan, HPP, persediaan, dan laba kotor. Dan yang terakhir, kita dapat memahami pentingnya akuntansi dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di perusahaan dagang. Nah, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian perusahaan dagang. Nah, di sini kita terdapat karakteristik dan jenis perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah entitas bisnis yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual barang dagangannya. Nah, dalam perusahaan dagang ada karakteristik utamanya. Yang pertama, kegiatan utama perusahaan dagang yaitu pembelian dan penjualan barang dagangan. Terus, di perusahaan dagang tidak ada proses produksi ataupun pengolahan barang, dan juga pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang tersebut. Nah, dalam perusahaan dagang, beban utama itu meliputi harga pokok penjualan dan juga beban operasional. Dan persediaan barang dagangan itu merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam perusahaan dagang. Nah, selain perusahaan dagang, ada juga jenis-jenis perusahaan lain, yaitu perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa menjual jasa, yaitu dia menjual jasa dan dia tidak memiliki persediaan barang. Nah, yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang kita sudah jelaskan tadi, jadi kita tidak perlu untuk menjelaskan lagi perusahaan dagang. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan utama dalam perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki serangkaian kegiatan inti yang membentuk siklus operasionalnya. Pemahaman yang mendalam tentang kegiatan ini sangat penting untuk pencatatan akuntansi yang akurat. Nah, kegiatan utamanya yang pertama, pembelian barang dagang. Yang kedua, penjualan barang dagangan. Yang ketiga, pengeluaran kas. Dan yang keempat, penerimaan kas. Teman-teman mungkin bisa baca saja, saya tidak akan menjelaskan ini terlalu panjang lebar karena hampir 11-12 sama yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita masuk pada siklus operasi perusahaan dagang. Siklus operasi perusahaan dagang menggambarkan alur kegiatan utama dari pembelian hingga penerimaan kas kembali, yang menunjukkan bagaimana modal berputar dalam bisnis perusahaan dagang tersebut. Nah, siklus utamanya yang pertama ada pembelian tentunya. Kalau pertama itu sebenarnya kas, tapi kita mulai saja dari pembelian. Nah, pembelian ini yaitu penggunaan kas dari awal itu atau timbulnya utang untuk memperoleh barang dagangan dari pemasok. Yang selanjutnya dari pembelian tersebut kita mendapatkan persediaan di mana barang dagang yang siap untuk dijual dan juga disimpan dalam gudang misalnya ya. Nah, dari persediaan tersebut kita dapat nih kegiatan selanjutnya yaitu penjualan. Barang dagangan yang kita sediakan tadi itu dijual kepada pelanggan baik tunai maupun kredit. Nah, jika kredit sudah pasti ya, itu pasti menimbulkan piutang. Nah, selanjutnya dari penjualan ya kita masuk ke piutang, di mana hak perusahaan untuk menagih pembayaran dari pelanggan atas penjualan kredit. Jadi misalnya ada kita melakukan satu penjualan, terus pembeli ingin membelinya dengan secara kredit, berarti itu salah satu termasuk kalau dari kita itu namanya piutang. Jadi seseorang pembeli yang mengutang kepada kita ya. Nah, dari piutang masuk lagi ke penerimaan kas. Jadi dari hasil penjualan piutang maupun penjualan secara tunai itu kita dapat penerimaan kasnya, di mana penerimaan kas ialah pengumpulan uang tunai dari penjualan atau pelunasan piutang yang kemudian kembali menjadi ya siklus pertama dan juga terakhir yang akan terus berputar yaitu kas, di mana kas merupakan modal awal yang digunakan untuk membiayai operasional termasuk pembelian barang dagangan kita. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa. Saya tidak mau masukkan perbedaan dengan perusahaan manufaktur karena mungkin kita akan lebih fokus kepada perusahaan dagang dan jasa dulu ya. Nah, perbedaannya, meskipun memiliki prinsip akuntansi yang sama, laporan keuangan perusahaan dagang memiliki beberapa akun dan perhitungan yang khas dibandingkan perusahaan jasa, di mana pendapatan utama, harga pokok,
persediaan, laba kotor, dan aturan khusus, akun khusus. Maaf. Nah, itu kalau di pendapatan utama itu ada penjualan barang dagangan. Nah, kalau di perusahaan jasa pendapatan jasa. Sedangkan kalau harga pokok dari perusahaan dagang itu harga pokok penjualan. Kalau di perusahaan jasa itu tidak ada, kecuali mungkin biaya langsung terkait jasanya. Nah, kalau persediaan, perusahaan dagang itu memiliki yang namanya persediaan barang dagangan. Nah, kalau di perusahaan jasa sudah jelas tidak ada dong persediaan barang dagangan karena ini kan perusahaan jasa. Nah, yang keempat laba kotor. Nah, kalau di perusahaan dagang itu ada laba kotor, yaitu penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Sedangkan di perusahaan jasa itu tidak ada laba kotor. Nah, akun khusus yang lain-lain itu misalnya kalau di perusahaan dagang yang ada di perusahaan dagang tapi tidak ada di perusahaan jasa itu potongan penjualan, return penjualan, potongan pembelian, return pembelian, dan juga beban akun pembelian. Nah, itu dia perbedaan yang mendasar dari kedua perusahaan ini. Jadi dari akun-akun yang terdapat itu kita sudah jadi tahu dong, sebenarnya kalau kita dengar dagang dan jasa itu kita sudah bisa membedakan perbedaannya gitu. Nah, kita masuk pada perhitungan kunci dalam akuntansi perusahaan dagang. Nah, dalam laporan laba rugi perusahaan dagang terdapat beberapa perhitungan yang unik nih. Nah, yang pertama itu penjualan bersih. Nah, penjualan bersih itu didapatkan dari penjualan kotor dikurangi return penjualan, dikurangi juga potongan penjualan. Nah, hal ini kalau kita lihat dari ini ya, kita dapat simpulkan bahwa penjualan bersih itu merupakan total penjualan kotor dikurangi dengan return penjualan tanpa potongan penjualan. Angka ini mencerminkan pendapatan aktual yang diperoleh dari penjualan barang dagangan setelah dikurangi pengembalian dan diskon kepada pelanggan, kan? Nah, kita masuk pada perhitungan kunci yang kedua, yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Nah, HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual selama periode tertentu. Ini mencakup harga beli barang, beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian. Nah, kita lihatnya. Ini di sini ada HPP sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Jadi kita harus menjumlahkan dulu itu persediaan awal dan pembelian bersih, baru kita kurangi dengan persediaan akhir. Nah, di mana untuk mencari pembelian bersih ini kita dapat mencari dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian, terus dikurangi return pembelian dan juga dikurangi dengan potongan pembelian. Kita masuk pada perhitungan kunci yang ketiga, yaitu laba kotor. Nah, laba kotor ini merupakan selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Hal ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas penjualan barang dagangan sebelum dikurangi beban operasional lainnya. Nah, cara mencari laba kotor yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan atau HPP tersebut. Nah, dari situlah kita mendapatkan laba. Selanjutnya itu mengapa sih? Pernahkah kalian teman-teman tuh pikir begini, kenapakah akuntansi itu sangat penting gitu? Maksudnya kenapa akuntansi ini perlu di perusahaan dagang? Nah, akuntansi yang baik dalam perusahaan dagang bukan hanya sekedar sebagai pencatatan transaksi, tetapi juga akuntansi ini juga dia merupakan sebagai fondasi vital untuk pengambilan keputusan strategis dan keberlanjutan bisnis. Nah, contohnya begini, misalnya kita ada jalannya bisnis nih kan, perusahaan dagang kita memiliki bisnis yang berjalan di bagian perusahaan dagang, misalnya kayak kita membuka toko atau kios begitu. Nah, kebanyakan kalau kios-kios kecil begitu kan mereka bakal bingung nih, keuntungannya mereka tuh di mana, di produk apa, terus kira-kira produk apa yang kira-kira rugi begitu, yang merugikan, atau yang kayak untungnya tidak seberapa tapi barang harga pokoknya ini tinggi. Nah, itu dia fungsi akuntansi, pencatatan akuntansi ini, supaya kita tahu di mana letaknya yang perlu kita gali. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam perusahaan dagang, bisnis kita itu dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan di tengah persaingan yang ketat. Jadi, akuntansi ini menurutku itu sangat penting, baik untuk perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur. Jadi kita bisa mengetahui segala hal begitu yang perlu kita ketahui. Jadi kayak kalau misalnya kita perusahaan begitu baru tidak ada ini akuntansi begitu, nah kita tidak tahu dong bagaimana caranya kita mengetahui itu kita untungnya di mana, terus ruginya di mana, terus bagaimana cara mengambil keputusan. Kita mau mau buat suatu keputusan, tapi kalau tidak ada data yang valid itu juga bakal susah gitu. Nah, tidak terasa nih kita sudah bicara, kita sudah sama-sama membahas beberapa materi dari tadi kan.
tentang perusahaan dagang ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Dari pembahasan yang kita telah bahas, saya akan menarik sebuah kesimpulan, yaitu pemahaman mendalam tentang akuntansi perusahaan dagang adalah aset yang sangat berharga bagi setiap profesional muda atau calon pengusaha. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana angka-angka tersebut menceritakan kisah kinerja kita dalam perusahaan begitu. Kayak kita, pokoknya akuntansi ini penting sekali dalam perusahaan dagang. Untuk kesimpulan dari saya itu begitu. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan jika mungkin ada salah kata atau mungkin ada pemahaman yang kurang jelas, saya minta maaf karena saya juga masih sama-sama belajar. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.